Sahabat budaya, kini saya berada di Serambi, kantor Bupati. Ini ada suatu serambi khusus yang akan mengantarkan kita nanti masuk ke ruang kerja Bapak Bupati. Setelah Anda boleh masuk ke dalam sini, setelah lapor kepada Bapak yang duduk di sana, Bapak yang bertugas sebagai piket, dan Anda akan diizinkan masuk ke dalam kantor Bapak Bupati. Nah, di ruang serambi ini kita pun memasang arca figurin, yaitu wanita Majapahit. Arca terakota Majapahit. Arca terakota Majapahit semacam ini, sekali lagi harus saya jelaskan bahwa arca semacam ini dibentuk oleh para seniman di Trowulan berdasarkan figurin-figurin atau arca-arca kecil dari Majapahit yang banyak ditemukan. Arca-arca kecil atau figurin tersebut menampilkan rupa-rupa wanita pada masa Majapahit disertai bentuk rambutnya, bentuk model rambutnya. Dari sinilah kemudian para seniman menciptakan atau membentuk arca terakota yang jauh lebih besar berdasarkan figurin tadi, sehingga arca semacam ini sebenarnya adalah arca yang dapat dipercaya bentuknya, bentuk model rambutnya maksud saya. Sahabat budaya, tetapi yang kita tampilkan di sini bukanlah arcanya semata-mata, melainkan juga aksesoris apa yang dia pakai, yang wanita tersebut pakai. Seperti di sini kita lihat wanita ini dengan tatanan rambut demikian plus mahkota kecil di atas kepalanya, memakai giwang yang pada zaman Majapahit memang mode pada saat itu, serta dia menggunakan kalung, memakai kalung yang terbuat dari mineral berwarna kuning belerang yang merupakan satu hasil kekayaan kerajaan Majapahit kala itu. Arca semacam ini ada 14 buah kita tempatkan di kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ada 4 arca di ruangan ini yang masing-masing mempunyai model rambut yang berbeda dan kemudian memakai aksesoris pun juga yang berbeda. Ada aksesorisnya, misalnya di situ kita dapat melihat berupa mineral berwarna bening bercampur merah delima. Ada mineral sebelah sana yang kalung itu ada kalung di arca di sebelah sana yang kalungnya juga berupa mineral berwarna biru campur hijau serta macam-macam lainnya. Penampilan wanita disertai model-model rambut yang bermacam-macam semacam ini terdapat pada zaman Majapahit. Dan pada zaman Majapahit memang merupakan zaman keemasan para wanita yang memakai berbagai macam model rambut, mulai yang umum tampaknya sampai yang begitu unik. Adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Museum Gubuk Wayang Mojokerto menyebabkan adalah dalam bentuk penempatan ikon-ikon arca-arca terakota disertai beberapa artefak lama di Kabupaten Ponorogo, baik itu di peringgitan rumah dinas Pak Bupati Ponorogo maupun di kantor beliau. Penempatan arca terakota di antaranya dari zaman Majapahit serta artefak-artefak tersebut sungguh sesuatu yang sangat kami banggakan. Demikian juga bagi kelihatannya bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo, wabil khusus bagi Pak Bupati. Sahabat budaya, kali ini saya sedang berada di ruang kerja Pak Bupati Ponorogo di lantai 2. Lantai 2 gedung pemerintah Kabupaten Ponorogo. Di sini kami menempatkan ruang kerja Bapak Bupati. Ada 3 buah arca.
Satu di antaranya yang paling penting adalah arca seorang Abdi Kinasih. Abdi Kinasih adalah bukan sesuatu yang asing bagi budaya masa lampau di Ponorogo. Abdi Kinasih ini adalah seseorang yang terpilih untuk berada di dekat penguasa pada saat itu. Fungsinya adalah mengurus masalah-masalah yang bersifat pribadi sang raja, mulai dari menerima tamu pribadi atau memperlancar urusan-urusan pribadi sang penguasa pada masa itu. Abdi Kinasih semacam ini biasanya tugasnya begitu berat dan senantiasa secara fisik berada di dekat raja dan keluarganya, penguasa dan keluarganya. Nah, dalam keadaan ini, akses untuk menuju seorang penguasa adalah melalui Abdi Kinasih tadi. Itu sebabnya Abdi Kinasih di masa lampau senantiasa mendapat penghormatan dari pemerintah, orang-orang yang ada di sekeliling penguasa atau raja, ataupun dari rakyat. Seorang Abdi Kinasih berabad-abad kemudian senantiasa bertugas demikian, mempunyai tugas-tugas yang sama, yaitu melayani raja dan keluarganya secara pribadi untuk berurusan dengan dunia luar atau untuk urusan yang menyangkut keselamatan penguasa atau raja itu sendiri. Di Kabupaten Ponorogo, Abdi Kinasih tersebut diwakili oleh tokoh ini yang kami tempatkan dari Museum Gubuk Wayang untuk ditaruh di ruang kerja Bapak Bupati. Selain itu, sobat budaya, kita juga menempatkan seorang patung wanita Majapahit. Patung wanita Majapahit semacam ini kita ambil modelnya dari figurin. Figurin adalah arca kecil, kira-kira sebesar jempol saya. Dan patung tersebut biasanya dibuat untuk menghiasi ruangan atau menghiasi tempat-tempat tertentu di rumah-rumah di Majapahit. Dari figurin-figurin kecil itulah para seniman di Trawulan kini membuat arca yang bentuknya seperti ini, diperbesar sedemikian rupa dan dilengkapi dengan peninggalan lama, yaitu kalung. Kalung semacam ini adalah kalung yang biasa dipakai di Majapahit, dan kalung semacam ini mempunyai motif yang sangat khusus. Yang acap disebut orang motif tokek, karena memang motifnya demikian rupa bagaikan kulit tokek. Dia bukan hanya bagian luarnya yang menyerupai kulit tokek, tetapi bagian dalamnya juga. Kalung semacam ini akhirnya berharga sangat mahal sekali, dan itu dikenakan oleh wanita-wanita bangsawan Majapahit di masa lampau. Nah, arca wanita Majapahit di masa lampau tersebut kami tempatkan juga untuk bersama-sama dengan arca Abdi Kinasih semacam ini, yang mana kita lihat arca Abdi Kinasih ini tampak sedemikian rupa, bentuknya penampilannya antara pria dan wanita, rambutnya panjang dengan tubuh yang tampak lemah gemulai tanpa otot, serta berkalung dengan motif macan. Sebelah sana pun sama dengan ini tadi, yaitu wanita bangsawan Majapahit yang berkalungkan kalung motif tokek yang pada masa Majapahit demikian mahal harganya dan meningkatkan gengsi pemakainya. Di zaman Majapahit, kalung semacam ini adalah sesuatu yang teramat langka dan tentu mengundang sensasi tersendiri bagi yang memandang si pemakainya. Dari ruang kerja Bupati Ponorogo, kami dengan bangga Museum Gubuk Wayang menaruh benda-benda ini sebagai penghias ruangan kerja. Salam sobat budaya. Kini
Sobat Budaya, saya sedang berada di lantai 2 kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan kita lihat di sini ada seorang tokoh berupa patung, yaitu Bathara Katong. Sobat Budaya, bicara tentang Bathara Katong adalah bicara tentang seorang pahlawan besar dari Ponorogo. Berbicara tentang Adipati pertama Ponorogo dan berbicara tentang seorang pejuang besar yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat Ponorogo. Bathara Katong adalah putra Prabu Brawijaya V, Prabu Kertabumi, yang memang memiliki beberapa anak. Hasil perkawinannya dengan seorang putri Campa melahirkan anak-anaknya yang begitu banyak, di antaranya Raja Demak, Raden Fatah, Ratu Pembayun, Bondan Kejawan, dan kemudian kita lihat salah satunya lagi adalah Bathara Katong. Semasa kecil Bathara Katong disebut orang sebagai Joko Piturun. Acap disebut orang juga sebagai Raden Harakali. Tapi setelah menjadi seorang pemuda dan mulai berkarya, beliau acap disebut orang Lembu Kanigoro. Nah, dalam posisinya Lembu Kanigoro itulah akhirnya Bathara Katong banyak melakukan pengayaan diri berupa menuntut ilmu dan kemudian memperdalam ilmu agama dan sebagainya, sehingga akhirnya beliau mencapai usia yang cukup dan disebut orang sebagai Bathara Katong. Bersama-sama dengan Ki Ageng Mirah, seorang ulama dan penyebar agama Islam, diiringi dengan 40 orang muridnya serta sahabatnya, yaitu Raden Seloaji, Bathara Katong akhirnya kita kenal membuka hutan di daerah Wengker. Daerah Wengker adalah suatu daerah yang sama sekali tidak ramah, suatu daerah yang justru berbahaya, karena di sanalah tempat banyak kriminal, di sanalah tempat banyak segala sesuatu yang berbau kejahatan dan dunia hitam, sehingga orang luar pun menyebutnya daerah wewengkonane kang angker, atau tempat yang angker. Ke tempat yang angker itulah justru Bathara Katong datang, dan bersama dengan para santri serta sahabatnya mulai tahun 1486 atas perintah ayahandanya dan atas usulan beberapa saudaranya, dia membabat hutan di daerah Wengker. Suatu perjuangan antara hidup dan mati, karena membabat hutan yang demikian lebat berupa rimba raya bukan suatu tugas yang ringan, lebih-lebih untuk masa itu. Suatu perjuangan mempertaruhkan nyawa. Namun demikian toh akhirnya hutan di daerah Wengker tersebut berhasil dibuka dan dapat dijadikan pemukiman yang nyaman bagi Bathara Katong serta para sahabatnya dan para santri pada masa itu. Lambat laun, waktu demi waktu berlangsung, akhirnya pemukiman Wengker tersebut menjadi ramai, dan pada tahun 1496 akhirnya Bathara Katong diwisuda menjadi Adipati pertama daerah Wengker yang sekarang bernama Ponorogo. Disitulah kita melihat pahlawan Bathara Katong tadi menjadi seorang adipati, pemula pemerintah di Ponorogo. Dari sinilah kita bisa melihat penghormatan orang-orang Ponorogo terhadap beliau. Stadion di Ponorogo dinamakan Stadion Bathara Katong
Dan jalan di daerah Pasar Pon, Kota Lama dinamakan Jalan Batara Katong. Meskipun hanya dua itu yang tampak, namun demikian Batara Katong sendiri hidup dalam hati masyarakat sebagai seseorang yang pantas dan patut dihormati dan tetap akan dihormati. Batara Katong tak kita ketahui kapan beliau meninggal dunia, akan tetapi dapatlah diperkirakan bahwa beliau wafat sekitar awal-awal tahun 1500-an. Dan terhitung jarak hingga sekarang telah 500 tahun yang lalu peristiwa tersebut berlangsung. Telah setengah milenium hal tersebut, peristiwa pembabatan hutan tersebut berlangsung. Namun pahit getir perjuangan tersebut tetap terasa hingga kini dan tetap kita hayati sebagai sebuah perjuangan besar dari seorang manusia besar bernama Batara Katong. Sahabat budaya, tak urung seniman-seniman di zaman kini menggambarkan Batara Katong tetap sebagai manusia besar. Kebesarannya akan selalu tampak dari berbagai atribut yang arca tersebut gunakan. Kalau kita lihat arca Batara Katong yang dibuat atau dipahat berdasarkan figurin, memakai mahkota peralihan antara zaman Hindu dan zaman Islam, karena Batara Katong sendiri seorang Muslim dan tetap tidak meninggalkan atribut beliau sebagai seorang adipati, seseorang penguasa teritorial pada masa itu. Itu sebabnya kita melihat setiap penampakan arca Batara Katong senantiasa menggunakan mahkota peralihan, yaitu mahkota Hindu dan kemudian bergabung dengan mahkota Islam, ditandai dengan cirinya yaitu berupa kubah pada mahkota tersebut. Namun di belakang saya pun terdapat seorang manusia besar dari zaman lampau yang disebut orang Brewengker. Brewengker ini sebenarnya adalah seorang asli dari daerah Wengker, seorang pemuda berparas tampan, seorang keturunan ningrat dari daerah Wengker yang kaya raya bernama Kuda Merta. Seorang pria yang tangkas, mengendarai kuda, dan dalam ilmu kanuragan serta bela diri. Itulah seorang pemuda bernama Kuda Merta. Kuda Merta inilah yang kemudian berhasil memikat hati seorang putri bangsawan, yaitu putri bungsu Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Putri bungsu tersebut bernama Dyah-Wiyat. Dyah-Wiyat adalah adik kandung dari Tribuana Tunggadewi. Pasangan Raden Wijaya dan Dyah Gayatri memang mempunyai dua putri yang menonjol ketika itu, yaitu Tribuana Tunggadewi serta kemudian Dyah-Wiyat. Kuda Merta tersebut berhasil memikat hati sang Dyah-Wiyat, sehingga kemudian Dyah-Wiyat pun bersedia dijadikan istri oleh si Kuda Merta. Pada tahun 1328, setelah Jayanegara meninggal dunia, Tribuana Tunggadewi sebagai saudara tiri dari Jayanegara mau tak mau harus menggantikan Jayanegara di singgasana Majapahit. Maka pada tahun tersebutlah puncak kekuasaan Majapahit jatuh ke tangan Tribuana Tunggadewi. Dan Tribuana Tunggadewi dengan seketika disulap menjadi seorang ratu yang bijaksana. Tempaan demi tempaan, terpaan demi terpaan dari berbagai jurusan terhadap kekuasaannya, taklah dia membuat dia mundur barang selangkah. Taklah membuat Tribuana Tunggadewi gentar. Justru pada saat itulah dia bertambah bersemangat untuk menjadikan Majapahit
sebagai kerajaan yang besar. Pada saat itulah beliau pun menunjuk adik kandungnya yaitu Dyahuyat untuk menjadi Bre Daha. Daha bukan suatu tempat yang menyenangkan. Ia adalah sarang para pemberontak yang pernah merobohkan Singosari di zaman Kertanegara. Sarang para kriminal, sarang orang-orang tak berniat bagus. Tetapi justru di daerah yang berbahaya inilah Dyahuyat ditempatkan. Sementara suaminya pun menjadi penguasa raja bawahan di daerah Wengker. Menjadilah Kudamerta penguasa daerah Wengker dengan sebutan Bre Wengker, dan sebutan kekuasaannya, kebangsawanannya adalah Wijaya Maha Wijaya Rajasa. Maha Wijaya Rajasa atau Wijaya Rajasa atau Bre Wengker ini kemudian mencoba untuk memadamkan, menenangkan segmen-segmen yang gelisah terdapat di daerah Wengker. Berhasil, walaupun kita tidak mengatakan keberhasilan tersebut bertahan untuk sekian tahun, tapi setidaknya Maha Wijaya Rajasa atau Bre Wengker atau Wijaya Rajasa berhasil menenangkan segmen-segmen gelisah tersebut di masa kekuasaannya. Itu sebabnya orang Acap berkata bahwa Maha Wijaya Rajasa adalah pembawa perdamaian Majapahit di daerah Wengker. Dan Ponorogo pun Acap disebut oleh sementara orang sebagai tanah perdamaian Majapahit. Sebutan tanah perdamaian Majapahit tak lain karena jasa Bre Wengker yang membawa perdamaian ke daerah Wengker yang kini bernama Ponorogo. Bre Wengker, Maha Wijaya Rajasa, serta Batara Katong adalah dua orang yang tak dapat kita lupakan, yang langsung atau tidak menyebabkan Ponorogo menjadi seperti sekarang. Suatu mentalitas masyarakat yang jauh dari sifat-sifat negatif, yang jauh dari sifat-sifat yang ingin menguasai. Masyarakat Ponorogo yang rendah hati, masyarakat Ponorogo penganut Islam yang bukan Islam Afghanistan, yang bukan Islam Pakistan, yang bukan Islam Arab, tetapi Islam dalam arti sesungguhnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masyarakat yang Islami. Tak kurang banyak pesantren yang berada di Ponorogo sini. Dari berbagai penjuru tanah air datang ke daerah Ponorogo untuk belajar agama. Dari berbagai daerah datang ke Ponorogo untuk mengenal dengan baik apa itu Islam lewat pesantrennya yang terkenal yang berada di Ponorogo. Itulah Ponorogo kini, yang kejadian kini dapat kita telusuri dari sejak beberapa ratus tahun yang lampau. Sobat budaya, Museum Wayang dari Ponorogo melaporkan keadaan ini, situasi ini ke hadapan Anda semua. Salam sobat budaya, mari kita mencintai sejarah dan budaya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.